Jalan Johor. Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Oke, selamat pagi saya ucapkan dari bekas stasiun Gunung Gangsir, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nggak perlu lama-lama lagi, sudah terlihat ya. Idola kalian ini, idola kalian. Mahasuhu Master Dosen Nevi Eka Patiruhu. Kita kembali lagi pelusukan, collab lagi. Gimana kabarnya Mas Nevi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Mohon maaf lahir batin semuanya. Iya, ini karena masih kondisi lebaran tahun 2022 dan ada libur yang lumayan panjang 3 hari, saya menyempatkan buat belusukan bersama Mas Nevi lagi. Sesuai permintaan kalian yang kemarin, Mas belusukan lagi sama Mas Nevi. Oke. Kita ngapain Mas di bekas stasiun Gunung Gangsir ini? Ya biasa belusukan terus lihat-lihat bangunan bekas stasiunnya kan seperti biasa. Kalau nggak stasiun ambruk, stasiun yang jelek-jelek itu nggak apa namanya nggak enak kalau dilewatin. Jadi kita sekalian aja mengarah ke Pasuruan, Probolinggo, terus kita mampir. Oke. Lebih menarik yang mau ambruk soalnya. Ya tuh udah Mas Nevi sudah mengasih bocoran sedikit. Kita mau belusukan ke arah mana, yaitu ke arah Pasuruan sampai Probolinggo, tapi mampir dulu di Gunung Gangsir. Pokoknya simak video ini sampai dengan selesai, mantap. Oke, Mahasuhu Master Dosen Nevi Eka Patiruhu kembali beraksi. Gimana? Ini kan sudah mati toh Mas toh, stasiun Gunung Gangsir. Itu pertama dulu ya, dibukanya tuh kapan stasiun Gunung Gangsir ini? Stasiun Gunung Gangsir tuh dibuka bersamaan sama peresmian jalur Surabaya Pasuruan ya, yang pertama kali dibangun sama SS atau Star Spurwagon itu di tanggal 16 Mei 1878. Terus juga setelah itu kan diperpanjang ke Malang kan tahun 1879 tuh, setahun kemudian kan. Terus kenapa yang dipilih itu dari Surabaya ke Pasuruan, karena memang pada waktu itu daerah Pasuruan, Sidoarjo itu kan lahan perkebunan gula kan kebanyakan. Banyak. Terus, jadi kemudian mereka itu SS itu jadi bangun ujungnya tuh ke Surabaya, yang dimana Surabaya itu kan kota pelabuhan kan. Yeah. Dari pelabuhan itu kemudian ya ekspor impornya itu kegiatannya di sana semua gitu loh. Terus kalau secara spesifik stasiun Gunung Gangsir dulu itu dia buat akomodasi sebuah pabrik gula, namanya kalau nggak salah seingatku itu pabrik gula Arjosari. Iya, Arjosari itu sekitar 4 atau 5 kilo lah dari sini, di sebelah selatan stasiun. Itu masih ada sekarang? Itu sekarang bekasnya sudah nggak ada, karena di zaman Malaysia sekitar tahun 1930-an itu waktu itu itu dia berubah jadi pabrik penggilingan padi. Oh, terus sekarang bekasnya jadi apa? Bekasnya sudah jadi komplek rumah-rumah penduduk, itu udah hilang. Kita kalau ke sana juga percuma juga nyarinya. Berarti dulu ada rel yang dari Gunung Gangsir ke Arjosari. Pabrik gula Arjosari. Cuman itu jalur lori yo. Cuman aku itu belum tahu seberapa lebar relnya, karena memang di peta Leiden itu kan nggak kegambar rel lorinya ke kebun dan segala macam, karena yang kegambar itu cuman jalur lori yang ke arah Gunung Gangsir. Kemungkinan itu jalurnya atau relnya itu modelnya kalau bahasa Belanda itu namanya dragbar spoor, atau itu rel portable gitu loh, yang kayak kamu di pabrik gula misalnya mau ke kebun tuh ada kan yang ditempel-tempelin portable gitu, kemungkinan kayak gitu modelnya. Kalau rel portable kan biasanya lori ya Mas, bukan lori bukan kereta gede. Bukan kereta sepur yang kayak kita lihat sekarang ini, bukan kayak gitu. Terus juga dekat sama situs candi Hindu, namanya Candi Gunung Gangsir. Nah kalau misal kita mayoritas tuh kan kebanyakan candi itu kan dibikin
dekat sama peradaban manusia kan, maksudnya ada kehidupan situ kan, berarti ya memang dari dulu di sini memang sudah ada perkampungan. Jadi kalau misalnya ditelusuri kenapa, ya memang di satu sisi untuk penumpang tapi utamanya untuk gula ya. Dulu kalau ditanya, Mas, dulu rel sepurnya cuma ada satu, ya enggak, dulu cuma ada 2 jalur di sini. Nah, di mana jalur sepur lurusnya ini yang masih aktif, ini di jalur 2. Kalau jalur 1 itu di sebelah sini itu kan spur belok. Sepur beloknya jalur 2 itu kan masih ada bekas lantai peron tuh. Iya. Jadi relnya itu yang kita injek sekarang ini di bawah sini. Berarti itu kan ada JP87, berarti tidak mundur lagi ya berarti. Itu kan JPL-nya baru ya. JPL baru. Jadi mungkin setelah JPL itu mungkin baru agak sedikit nyarang apa sebelumnya mungkin ya. Itu kan karena kan sudah nikung tuh dari sana kan. Iya, matinya tahun berapa ini stasiun Gunung Gangsir? Kalau menurut penuturan warga, kalau beberapa kesaksiannya itu ada yang bilang tahun 1988 ya. Nah, itu memang sudah dibuktikan juga sama foto di buku Spoorweg Station of Java punyanya Michel de Jong. Itu Michel de Jong, orang Belanda. Itu bukunya lumayan tebel. Lumayan tebel sih, lumayan banyak dipunya juga sama orang Indonesia, cukup dikenal lah kalau misalnya banyak orang ngulik-ngulik sejarah sepur, karena memang itu spesifiknya fokusnya ke tentang sejarah stasiun-stasiun kan. Itu dia fotonya tuh kalau seingatku tahun 1989 yuk. Jadi kesini itu masih utuh lah, belum ada rumah-rumah gini. Itu namanya masih ada Gunung Gangsir. Dan perlu diketahui juga yuk, buat teman-teman juga kamu, bahwa stasiun itu masih asli, belum pernah berubah sejak 1878. Ini kayu untuk ruang tunggunya itu dari kayu, tapi kalau bangunan permanennya itu yang kayak kantor, tempat lokasi segala macam itu permanen bangunannya. Tapi kalau untuk bangunan PPKA-nya itu baru. Di sebelah sana itu. Saya termasuk gudang nih. Satu gudang. Ini gudang ya. Terus dalamnya yang sudah dipetak ini, coba kita dekat sedikit. Boleh, Bu? Enggak apa, lama kok. Ini kan aslinya kan di sini nih. Ini kan belum ada rumah ya, Yok. Terus ini kan aslinya kayu-kayu yang dari dinding sebelah sana. Terus dijadiin ini karena kan di depan sana kan dijadikan rumah ya. Ini kan dibongkar terus jadi atas ini. Tapi ini kayunya masih peninggalan dari SS kan? Peninggalan dari SS. Jadinya nih stasiun model kayak gini itu tuh halte-halte SS yang awal-awal ya bentuknya kayak gini, di jalur Surabaya, Pasuruan dan ke Malang itu kayak begini. Kalau yang masih aktif dengan model kayak gini tuh ada di Tanggulangin kalau Sidoarjo. Terus di Sengon masih ada. Terus kalau Sukorejo tuh agak beda sama Wonokerto, itu beda. Kayaknya udah rubahan. Kalau Sukorejo kayaknya memang beda desainnya dari awal, tapi kalau Wonokerto itu aku masih agak bingung. Terus sama tadi Sengon. Tadi Sengon, Tanggulangin, ya masih aktif itu. Sama satu lagi Porong bukan ya? Apa? Porong bukan. Porong itu ubahan sudah sejak 1930 dia sudah baru. Nah, pokoknya itu dah sebut tadi. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan info. Nambahin, kayaknya aku kurang satu deh, tapi aku lupa namanya. Di area mana itu? Di area antara Bangil ke Malang. Jadi stasiun dengan arsitektur begini tuh ya itu. Ada yang masih aktif ya, itu Tanggulangin, Sengon, sama satu lagi aku agak lupa. Nah, kalau yang sudah mati itu ya ini Gunung Gangsir sama Keraton. Keraton itu antara Bangil ke Pasuruan, itu ada lagi modelnya. Nanti coba kita ke sana deh kalau sempat ya. Iya. Tadi aku mau nanya apa lupa ya. Saya pernah baca, Mas. Ini kan Gunung Gangsir katanya buat apa? Stasiun mau dihidupkan lagi dari shortcut apa gimana itu? Itu kan rencananya kan dari Tanggulangin ke Porong ya. Dari Tanggulangin ke Porong itu kan mau diputus lalu jalurnya dari relokasi. Kenapa diputus? Karena memang daerah itu rawan banjir ya. Jadi bukan karena lumpur lapindo. Ya itu antaranya itu memang karena situ banjir, penurunan tanah tiap tahun itu 5 cm per tahun penurunan tanah di situ, jadi kan kendala kan. Jadi kendala di situ, apalagi kalau banjir otomatis mobilitas kereta api lalu lintasnya kan terganggu banget. Akhirnya menurut rencana yang aku tahu itu dari stasiun Tulangan itu nanti akan dibikin jalur ke Gunung Gangsir. Berarti ambil dari dari stasiun Tulangan. Iya, pertama kan Tulangan, nanti di Tulangan baru mereka jalurnya dibelokin sampai ke Gunung Gangsir. Berarti nggak lewat Sidoarjo? Nggak lewat Sidoarjo. Langsung. Tapi aku nggak ngerti kapan rencananya, karena memang setahu aku yang baru aku tahu itu
baru sejauh mereka masih masalah pembebasan lahan. Nah itu DJKA atau DJNKA lah gitu. apalagi ini zaman pilot, zaman covid ya Mas ya. Ya. Susah udah nyari duit dah. Nah, terus kalau ditanya kenapa sih Mas stasiunnya mati, zaman itu yo Pasuruan atau daerah sini tuh belum jadi daerah industri. Jadi maksudnya masih kota kecil banget lah, belum ada industri masuk. Nah otomatis kan daerah sini kan masih sepi kan, akhirnya dimatikan. Karena ya itu tadi, sepi penumpang. Nah untuk peralatan di dalam stasiun berarti udah nggak ada ya, udah diambil siapa nggak tahu ya. Nggak ada lah. Ya mungkin ya bisa dibawa sama PJK sendiri atau gimana, itu kan dari ini kita bisa lihat tuh daripada dipetakan 1, 2, 3. Berarti yang tersisa hanya ini stasiun Gunung Kangsir sama gudangnya doang, nggak ada yang lain. Nggak ada. Cuman kalau dulu dulu itu kalau berdasarkan literatur dari koran Lawas yuk tahun 1930 akhir kalau nggak salah sih, saya ingat tuh 1937 aku pernah baca dan pernah aku ulas juga nih stasiun ini di Facebookku, kan aku sering nulis tentang Sepur. Itu di sekelilingnya itu apa namanya, itu asri rindang, ada perkampungan terus rindang, terus dari jalur Sepurnya yang dari sebelah sana dari sebelah sana itu timur dari Malang ya kan ke arah barat sini kan. Itu berarti dari Bangil dulu kan? Ya dari Bangil ke arah sini, ke arah Sidoarjo lah, daerah Porong ya. Sidoarjo. Berarti ini Tanggulangin, Porong, Tanggulangin, Sidoarjo. Nah penumpang yang dari Bangil tuh yang ke arah barat sini, yang ke arah Porong itu mereka tuh bisa lihat candi, lalu pemandangan yang asri sebelah di daerah sini berbanding terbalik sama kondisinya sekarang. Kamu bisa lihat aja nih sampah-sampah, itu kan eman banget. Dari jalur sana kamu bayangin aja dengan pemandangan yang bagus terus bisa lihat candi. Tadi candi itu apa? Cagar budaya itu. Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung. Berarti salah peninggalannya Hindu. Daerah Hindu. Sekarang masih ada berarti? Masih ada. Jadi salah satu ini kan. Objek wisata di sini. Jadi ya mungkin salah satunya juga pertimbangannya yaitu gara-gara ada candinya, terus orang-orang kulit putih kan seneng banget kan sama kebudayaan lokal sini kan, pribumi itu orang Jawa khususnya. Jadi ya mungkin ya jadi salah satu pertimbangan juga mungkin SS itu, selain memang angkutan penumpang, terus ada wisata ke Gunung Gangsir itu, terus pabrik gula utamanya. Oke. Terus apa lagi Mas? Nggak ada sih, kita lihat aja lagi, kita muter-muter aja. Sama ada rumah dinas kayaknya satu di sana. Sebelah sana. Oke. Inilah bekas rumah dinas stasiun Gunung Gangsir yang sekarang menjadi halaman belakangnya jadi kolam renang. Halaman belakang kolam renang anak-anak. Ini ketutupan pohon gedang alias pisang. Biar lebih jelas sebelah sini. Nah ini. Ya tidak jauh dari area stasiun. Ini rumah dinasnya. Terus itu stasiun Gunung Gangsir. Dan ini gudangnya. Apalagi Mas habis ini? Nggak ada. Tinggal kita ngesit aja. Yang ambil gambar. Kayak kemarin ada yang bilang jangan apa? Jangan mukanya jangan dibanyakin. Harus nampang ya. Ya. Ya udah nanti ditambahin foto view aslinya seperti itu. Nggak ada ya lagi yang ditambahkan Mas? Nggak ada, udah cukup lah. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye. Udah lama nggak ngevlog ya. Terakhir kali belusukan di Tulungagung. Aduh. Oke. Terima kasih dari stasiun Gunung Gangsir.